Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas alur film The Immaculate Room tahun 2022. The Immaculate Room artinya adalah ruangan tak bernoda. Jadi film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang mendapat tantangan untuk tinggal di dalam sebuah ruangan berwarna putih selama 50 hari. Dan jika mereka berhasil maka akan dapat 5 juta dolar. Banyak sekali. Beda halnya dengan kita, untuk mendapatkan uang segitu, kita harus banting tulang atau setidaknya memelihara tuyul atau babi ngepet. Tapi akan cepat lebih berhasil lagi bila kita memelihara tuyul. Jadi bagaimana? Apakah mereka berhasil menyelesaikan tantangan tersebut? Serta konflik dan huru-hara apa saja yang mereka alami? Let's get to the movie. Di awal film kita melihat ada dua orang yang sedang memasuki sebuah ruangan putih. Mereka bernama Catherine Frith dan Michael Walsh. Sesuai instruksi, setelah masuk ruangan, mereka harus menekan tombol merah sebagai awal permainan dan 50 hari dihitung mundur dari sekarang. Welcome, Catherine Frith and Michael Walsh. Enjoy your stay in the Immaculate Room. Aturan dari permainan ini adalah mereka harus tinggal di sana selama 50 hari tanpa membawa apapun kecuali pakaian. Jika mereka berhasil, maka akan dapat 5 juta dolar. Tapi jika salah satu dari mereka menyerah, maka hadiah akan turun menjadi 1 juta dolar yang akan diberikan kepada orang yang masih bertahan. Setelah mereka mendapat sambutan otomatis dari sistem, mereka lari-lari kegirangan layaknya anak TK yang dilepas di lapangan. Setelah itu, mereka mikir, wah, bakalan jadi orang kaya nih kita. Sekarang saya jadi orang kaya. Lalu Kate meminta untuk membagi hadiahnya besok kalau udah dapet. Dan dia tanya, yang besok uangmu mau dipakai buat apa? Ya buat sewa cewek di micat lah, buat apa lagi? Jawab Michael. Tapi bohong, dia mah orangnya setia guys. Michael bilang dia mau bantu biayai Palang Merah. Bahkan dia berniat mau membuka sekolah untuk penduduk desa di Zimbabwe. Sungguh mulia sekali bukan? Beda dengan Kate, dia langsung to the point bahwa dia pengen investasi. Soalnya dia itu udah muak hidup sebagai orang miskin. Saya butuh uang, Mami. Setelah itu mereka mulai menjajal kasur empuk yang nantinya bakal digunakan untuk tidur dan usluk-usluk kalau lagi pengen. Mereka mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan selama 50 hari di sana. Mereka mulai menelusuri sudut demi sudut. Saat di kamar mandi, ada instruksi dari sistem bahwa hanya boleh satu orang yang masuk dalam satu waktu. Ya mungkin untuk mencegah hal-hal yang sangat diinginkan ya guys ya. Selagi Kate di dalam kamar mandi, Michael ini membaca screen rules atau aturan-aturan. Salah satunya mereka dapat memesan makanan di situ. Sebuah minuman aneh untuk dinner. Aturan lain tertera bahwa pada jam 10 malam, lampu otomatis mati dan mereka bisa mengatur alarm kapan mereka mau bangun. Dan Kate ini mengatur alarmnya pada jam 7 pagi. Enjoy your stay in the Immaculate Room. Setelah itu mereka lanjut tidur. Tapi Michael ini pengen silaturahmi kelamin. Tapi Kate gak mau, dia takut ada CCTV di ruangan itu. Michael bilang, enggak kok, bentar aja yuk, bisa yuk. Akhirnya Kate mau tapi dibalik selimut dan terjadilah pertempuran terong dan donat. Pagi harinya Kate bangun sangat sumringah. Dia meyakinkan diri bahwa dia bisa menyelesaikan tantangan dengan terus berkata, "This day is my day." Hari ini adalah hariku. Lalu ia lanjut mandi, habis itu gantian si Michael. Kate mengambil sarapan, tapi masih sama kayak tadi malam. Lalu ia tanya ke Michael, kira-kira tujuan Profesor Voyan membuat tantangan seperti ini apa ya? Ya, Profesor Voyan adalah orang yang membuat tantangan The Immaculate Room itu. Menurut Michael, dia memang senang melihat kondisi manusia dalam keadaan tertentu. Bahkan jika harus keluar duit banyak, itu bukan menjadi masalah. Lawang orang kaya, Kate menganggap alasan itu sedikit konyol. Baru 2 hari Michael ini sudah merasa gabut. Bahkan ia ngelihat jam itu rasanya berputar sangat lambat dari jam normal. Kate yang sedang meditasi menganggap itu hanya omong kosong dan mereka lanjut tidur untuk persiapan hari ketiga. Pada pagi hari, Kate melakukan hal yang sama, menguatkan diri dengan ngomong di cermin, "This day is my day." Hari ini adalah hariku. Singkat cerita, hari-hari berikutnya mereka lalui dengan kegiatan-kegiatan produktif, bersenda gurau, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lain. My name is Catherine Frith.
Tapi di hari ke-27 mereka udah mulai bosen. Saat Michael jalan-jalan dia ngelihat seekor serangga yang sekarat. Michael yang emang punya basic kecoa lovers alias pecinta kecoa mencoba menyelamatkannya dengan ngasih makanan. Tapi sound system itu bilang kalau makanan hanya untuk kontestan. Seolah-olah aktivitas mereka itu memang benar-benar dipantau. Lalu Michael bilang dia mau keluarin kecoaknya. Kate dengan tegas menolak. No, no babe. Soalnya kalau mau keluar harus pencet tombol. Sedangkan kalau pencet tombol berarti kalah. Nah, gara-gara kecoak itu akhirnya mereka adu mulut. Kate yang udah susah buat nelen liur akhirnya pergi tapi malah nggak sengaja nginjek kecoaknya. Cerot. It was, Mikey. Michael sangat kecewa Kate tidak berperi kecoaan. Beberapa saat kemudian Michael minta izin ke Kate buat ambil kesempatan bantuan. Soalnya dia udah baca di rules, masing-masing orang bisa menggunakan 2 kesempatan untuk mengambil bantuan dengan mesin itu. Yang jelas bantuannya berbayar ya. Lagian zaman sekarang mana ada sih yang gratis? Dengar ya, di dunia ini nggak ada yang gratis. Kesempatan pertama harganya $100.000. Kate sebenarnya sangat keberatan, tapi ya gimana lagi, daripada lakinya stres nggak ada hiburan ya kan. Michael menggunakan kesempatan itu, dan yang ia dapat adalah sebuah krayon hijau. $100.000 hanya untuk krayon. Wow, amazing. Dengan semangat Michael mulai mengoret-oret tembok tak bernoda itu. Kate serasa ngemong anak paut yang lagi nakal-nakalnya. Lalu Kate minta buat dilukis. Michael dengan senang hati melakukannya. Tapi Kate ini tiba-tiba bad mood soalnya Michael ini nggak niat ngelukisnya. Michael tak menghiraukannya dan lanjut sampai krayonnya habis. Kate makin kesel soalnya Michael itu mengotori wastafel dengan krayonnya itu. Tapi dia akhirnya malah minta maaf karena ngerasa sudah keterlaluan. Di keesokan harinya, Kate dikenyutkan oleh sesuatu di kamar mandi, yaitu sebuah pistol yang entah dari mana datangnya. Michael! What is it? I don't like this. Lalu Kate memanggil Michael untuk membuang pistol itu ke saluran air. Tapi sound system itu bilang kalau saluran air hanya untuk buang air saja. The laundry chute is for clothing only. Akhirnya mereka buang pistol itu ke kolong tempat tidur. Setelah itu, masing-masing dari mereka dapat terhubung sekali dengan anggota keluarganya di rumah. Tapi Kate ini nggak tahu akan hal itu. Michael terhubung dengan adik perempuannya. Dia bilang supaya Michael tetap jaga diri dan dia bilang untuk mutusin Kate karena Kate itu sepertinya punya dampak negatif. Contohnya saja dia ngajak Michael buat ikut tantangan gila itu sampai Michael dikeluarkan dari perguruan tinggi. Mendengar hal itu Kate ini langsung bad mood. Ditambah lagi, saat giliran Kate, dia terhubung oleh seorang laki-laki tua yang entah kenapa, Kate ini bukannya senang malah terlihat ketakutan dan histeris. No! Kate, what is I don't want this! Michael pun mencoba menenangkan. Keesokan harinya, Kate masih tergulai lemas. Dia akhirnya cerita kalau orang tua semalam itu adalah ayahnya. Dulu dia menelantarkan Kate, bahkan merampas rumahnya yang bikin Kate jadi jatuh amis seguin. Makanya, Kate udah nggak sudi buat lihat mukanya. Michael mencoba menawarkan makanan, tapi Kate mogok makan. Di esok hari berikutnya, Kate masih saja mager-mageran. Michael nyuruh Kate buat ambil bantuan supaya ada kegiatan baru. Tapi Kate yang basicnya mata duitan nggak mau. Michael ngerasa udah nggak sanggup lagi. Akhirnya Kate main curang. Dia nyuruh Michael yang ambil bantuan keduanya seharga $1,4 juta atau $250.000. Michael yang sudah gak begitu peduli dengan uang akhirnya melakukannya. Sementara Kate pergi mandi dan dia terus menguatkan diri dengan berkata, "This day is my day." Lalu saudara-saudara, betapa terkenyutnya Michael ketika bantuan keduanya adalah seorang cewek seksoi bahenol melehoy yang tiba-tiba saja masuk dengan pedenya tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Michael bingung, loh, kamu siapa kok tiba-tiba masuk udah melejit begini? Si cewek itu bilang namanya adalah Simon, kependekan dari Simon Tok, seorang aktris. I'm Simone. Kate yang baru saja mandi ikut terkenyut. Loh, kok ada cewek mana nggak pakai apa-apa lagi? Dia tanya kan, kamu ngapain kesini dan kenapa nggak pakai pakaian? Simon bilang dia disuruh agensinya untuk di sana selama 1 bulan dan memang diminta untuk telanjang ya guys ya, untuk alasan-alasan tertentu. And told me to ad-lib whatever plays out.
Dengan segera Kate minta Michael ngasih bajunya, soalnya neneknya itu udah nglambreh kesana kemari, nggak enak banget dilihat guys. Michael terus mencoba meyakinkan Kate bahwa itu bukan keinginannya. Dia nggak mengira bahwa bantuannya malah si montok. Alah, alasan aja lu mah, ucap Kate. Malam pun tiba, masalah baru muncul, yaitu masalah ranjang. Michael menawarkan diri untuk tidur di lantai dan mereka berdua tidur di kasur. Tapi malah Kate sendiri yang menyuruh untuk tidur bertiga di kasur. Sorry. Kate yang harap-harap cemas takut nanti malam mereka berdua cikiwir, akhirnya masih melek terus. Tapi saudara-saudara, saat pagi hari Kate terbangun dan si montok udah hilang. Kate udah seneng kan akhirnya. Oh, ternyata dia lagi mandi guys. Karena Kate udah stres, dia memutuskan untuk mengambil bantuan. Siapa tahu dapat cowok berbadan ateis kan buat manas-manasin Michael. Tapi yang dia peroleh malah ekstasi. Sekedar informasi bahwa ekstasi adalah sebuah senyawa kimia yang apabila dikonsumsi, maka penggunanya dapat menjadi lebih aktif dan juga berhalusinasi. It's ecstasy. Kate dan Simon mencobanya. Kate melarang Michael, tapi karena si montok ini merayu ya, ayolah siapa tahu nanti kita bisa hilaf bertiga ya kan. Kate ini bilang, oh ya udahlah, kamu udah besar, kamu tahu apa pilihanmu. Setelah mereka bertiga memakannya, mereka ngefly dan beneran hilaf guys. Michael tiba-tiba ngelihat noda hitam di kasurnya yang lama-lama berubah jadi... Michael tenggelam dan dia melihat seorang bocil yang ikutan nyemplung, tapi dia nggak bisa nolongin bocil itu. Ternyata itu hanya halusinasi Michael. Anak kecil itu namanya adalah Sean. Entah ada apa dengan Sean sampai bikin Michael begitu histeris bak mendapat uang kaget. Kate terus mencoba menenangkannya. No. Mikey, Michael, no, please, don't worry. No, Mikey, Simon tanya, Sean itu siapa sih? Kate bilang kan, Sean itu saudaranya Michael yang dulu saat masih kecil jatuh ke kolam sampai meninggoy. Karena Michael nggak bisa nolongin, itulah mengapa Michael sangat trauma sampai sekarang. Kate juga cerita tentang awal mula Kate dan Michael ketemu, sangat romantis. Berganti scene, si montok yang memang ditugaskan untuk menguji mereka segera melakukan aksinya. Dia mocok sama Michael dan sedikit curcol yang akhirnya membuat Michael luluh. Kate yang menghampirinya sangat shock melihat mereka sedang pegang-pegangan tangan dan terjadilah adu mulut yang sedikit sengit. A stripper and a shrink. Hey, Fuck you. enough, okay? Just... Keesokan harinya, Kate menyadari bahwa Simon sekarang benar-benar hilang. Lalu, dia dikagetkan oleh sesuatu, yaitu tulisan di tembok yang bilang, "Makasih ya mas, semalam udah berkeringat bareng, punyamu enak." Sontak saja, Kate langsung meneriaki Michael. Michael, come here. What is that? Dia nggak nyangka kalau Michael bakalan nyenuk dengan Simon. Padahal itu impiannya Kate, bukan dia. Apalagi Kate ini melihat kasur yang acak-acakan tidak seperti biasanya, membayangkan betapa hebat permainannya semalam. Michael yang ngerasa Johnny-nya difitnah, menyangkal, "Lah, aku nggak begituan beb, istighfar kamu, tukang fitnah." Kate nggak percaya, apalagi Simon itu mirip dengan mantannya Michael, yaitu Olivia. "Alah, alasan aja kamu, mana ada maling aku, kalau maling aku penjara penuh," ucap Kate. Dan dengan segera ia langsung mendorong Michael sampai palanya kejedot tembok. I'm sorry. Michael sangat shock, ternyata Kate punya jiwa laki. Kate segera minta maaf. Michael tetap belum percaya apa yang barusan Kate lakukan. Lalu dia bersikeras untuk mengakhiri semuanya. Dia bilang, ruangan ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Profesor Voyan untuk menguji mereka, tapi kenyataannya mereka gagal. Michael harus keluar untuk mengobati lukanya yang terus berdarah, tapi Kate bilang, "Oh no babe, tenang saja, nanti lukanya bakal sembuh kok." Mendengar jawaban Kate, Michael semakin gak nyangka. "Kamu bakal ngebiarin aku berdarah di sini demi uang?" "Ingat Kate, uang itu nggak bisa memperbaiki bagian yang rusak," jawab Michael. No. Michael, we are so close. Look at me, we are so close. It's easy to be afraid. It's over.
We have to leave. No, no, no. You can't go. God, no! Dan keputusan dia sudah jajar ginjang, dia harus pergi. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kate mengancam Michael untuk ditembak kalau dia tetap ngeyel. Stop walking. You can't leave. You're gonna shoot me. No! Don't ruin everything! Michael sangat menyayangkan kenapa Kate bisa berubah drastis hanya karena uang. Namun ia tetap mau keluar. You're wrong, Michael! Kate tidak beneran nembak Michael. Sesuai peraturan, hadiah sekarang hanya tinggal $1 juta dan akan diberikan untuk Kate apabila dia mampu bertahan sampai akhir. Kate merasa sangat kehilangan, namun ia masih bertahan di sana menjalani hari-hari di Immaculate Room. Hingga saat waktu tinggal 2 hari lagi, dia merasa sudah nggak kuat. Berganti scene, akhirnya kita bisa melihat pemandangan di luar. Michael yang sedang jogging nggak sengaja ketemu Kate. Kate habis dari panti jompo tempat ayahnya dirawat. Hey, it's been a while. Michael tanya, "Kamu berhasil dapat duitnya, Kate?" Namun Kate tidak menjawab, dia hanya tersenyum sembari berjalan ke arah mobil barunya. Ternyata Kate juga mendonasikan sebagian hadiahnya ke panti tersebut. Ternyata Kate ini tidak sematre yang kita kira ya guys. Dan di sini akhir kita melihat ada sepasang kekasih yang akan mengikuti tantangan ini. And welcome to the Immaculate Room. Welcome, Sandy Williams and Jason Wright. Pesan dari film ini adalah jangan terlalu mendewakan harta dunia. Tidak ada yang sebanding dengan nyawa. Tapi kalau dipikir-pikir, mendingan gak usah dipikir deh. Gue Danang izin pamit dan undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.